Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Yola Adelia dan kami di sini akan menjelaskan PowerPoint yang sudah kami buat, yaitu tentang kedisiplinan siswa di sekolah. Saya di sini akan menjelaskan bagian latar belakang masalah tentang kedisiplinan siswa di sekolah. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Demikian pula peraturan atau prosedur atau kebijakan yang mengalami perubahan atau diperbarui sebaiknya diinformasikan kepada staf melalui diskusi aktif. Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu biasa disebut dengan disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang. Saya Fiatriani, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang mematuhi dan melaksanakan ketentuan, tata tertib, dan peraturan dengan sadar diri tanpa adanya paksaan. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciple, yang artinya pengikut. Kemudian kata tersebut berubah menjadi disiplin, yang artinya mematuhi atau tata tertib. Saya Sifara Melistani, absen 30. Perilaku siswa yang dinilai tidak atau kurang disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengar orang-orang dan teman-teman mengatakan bahwa si A adalah orang penentuan. Merupakan disiplin ini suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam menunjang proses pelajaran mengajar yang menerapkan suatu guru memiliki disiplin yang tinggi, sedangkan si B orang yang kurang disiplin. Sebuah orang memiliki disiplin ini biasanya tertuju kepada orang yang bukan atau dua faktor yang sangat penting. Faktor pendorong dan penghambatan kedisiplinan di sekolah. Disiplin bukan merupakan pendekatan yang paksaan atau harus dituruti. Disiplin harus diartikan sebagai suatu yang pasif yang timbul dan tumbuh dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Erlanggana, kelas IPA 5 nomor absen 32. Ingin menjelaskan tentang perilaku siswa yang dinilai tidak atau kurang disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dengar orang-orang atau teman-teman mengatakan bahwa si A adalah orang yang memiliki disiplin yang tinggi, sedangkan si B orang yang kurang disiplin. Sebutan orang yang memiliki disiplin tinggi biasanya tertuju kepada orang yang selalu hadir tepat waktu, taat terhadap aturan, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan sejenisnya. Sebaliknya, sebutan orang yang kurang disiplin biasanya ditunjukkan kepada orang-orang yang kurang atau tidak dapat menaati peraturan dan ketentuan, terlaku baik dan bersumber dari masyarakat dalam kurung konvensi informal, pemerintah atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu lembaga tertentu dalam kurung organisasi formal. Saya Yesika Juliana Putri, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat kedisiplinan di sekolah. A. Faktor pendorong kedisiplinan. 1. Faktor pendorong kedisiplinan dalam lembaga pendidikan merupakan sarana yang menunjang pada lembaga pendidikan. 2. Faktor pendorong kedisiplinan dalam lembaga pendidikan dibagi menjadi 2. 1. Dorongan dari dalam. 2. Pengalaman. B. Faktor penghambat kedisiplinan. Menurut Tulus TU tahun 2004, kedisiplinan dapat terjadi karena 7 hal.
1. Kedisiplinan sekolah yang kurang dilaksanakan dengan baik dan mantap. 2. Perencanaan yang kurang baik. 3. Penerapan disiplin yang tidak konsisten dan tidak konsekuen. 4. Kebijakan kepala sekolah yang belum memprioritaskan disiplin sekolah. 5. Kurangnya kerjasama dan dukungan dari guru-guru mengenai sistem kedisiplinan sekolah. 6. Kurangnya dukungan dan partisipasi dari orang tua mengenai disiplin sekolah. 7. Di dalam sekolah tersebut banyak siswa atau murid yang bermasalah. Tentang upaya-upaya kedisiplinan yang dilakukan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menggunakan cara otoriter. Cara otoriter biasanya digunakan oleh guru-guru dan memiliki aturan yang bersifat mutlak dan harus ditaati dan dipatuhi oleh anak-anak yang ada di lingkungan sekolah. Cara yang kedua yaitu menggunakan cara bebas. Pada cara bebas, pengawasan menjadi berkurang karena anak-anak sudah bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Cara yang ketiga yaitu menggunakan cara demokratis. Cara demokratis yaitu memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Selain ada ketiga cara tersebut, ada juga teknik yang bisa ditanamkan dalam kedisiplinan. Yang pertama yaitu menggunakan teknik berorientasi pada kasih sayang. Dan yang kedua, menggunakan teknik yang bersifat material.